花形登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. Kapten kapal adalah orang nomor 1 di dalam sebuah kelompok bajak laut. Kapten juga merupakan orang yang mengambil segala keputusan, namun sekuat apapun seorang kapten pasti tetap membutuhkan wakil. Wakil kapten sendiri bisa dibilang adalah tangan kanan dari sang kapten, sering juga disebut orang nomor 2 di kelompok bajak laut. Beberapa wakil kapten dalam cerita One Piece cukup menjadi sorotan para fans, bahkan di antara mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan sang kapten. Dan berikut adalah deretan para wakil kapten atau orang kedua dari masing-masing kelompok bajak laut. 1. Silver Rayleigh. Rayleigh adalah orang nomor 2 di bajak laut Roger. Dia merupakan salah satu kapten yang sangat diperhitungkan dalam kancah dunia bajak laut. Rayleigh merupakan salah satu orang yang mampu menguasai 3 jenis haki. Karena itu dia memiliki julukan Dark King atau Raja Kegelapan. Karena kekuatan mengerikan yang ia miliki, ditambah lagi Rayleigh juga adalah orang yang berhasil mencapai Pulau Laftel dan melihat apa itu harta karun One Piece. Semenjak Roger dieksekusi, Rayleigh memilih tinggal di Sabaody dan menjadi seorang perakit kapal. Rayleigh merupakan salah satu orang yang berpengaruh terhadap perkembangan Luffy. Karena ajaran yang diberikan kepada Luffy, akhirnya Luffy mampu menguasai haki dan bisa berkembang sehebat sekarang ini. Selain itu, tak ragu lagi bila dia dideretkan menjadi salah satu wakil kapten terkuat. Kurohige saja memilih pergi dari Pulau Amazon Lily saat Rayleigh datang untuk menyelamatkan Boa Hancock. Dan sebelumnya Rayleigh telah memberikan intimidasi kepada Kurohige dan Angkatan Laut. Karena situasi dan kondisi inilah dia mampu mengusir para bajak laut dan Angkatan Laut dari Pulau Amazon Lily. 2. Marco. Marco adalah komandan divisi pertama bajak laut Shirohige sekaligus orang kepercayaan Shirohige. Marco adalah pemakan buah iblis tipe Zoan mitologi Tori no Mi model Phoenix. Buah tipe ini merupakan buah iblis yang lebih langka daripada buah iblis tipe Logia. Buah ini memungkinkan Marco berubah menjadi burung Phoenix. Meski penampilannya terkesan biasa, tapi Marco cukup bisa diandalkan saat bertarung. Marco juga terlihat saat pertempuran besar di Marineford untuk menyelamatkan Ace. Sayang, Ace tetap harus mati karena melindungi Luffy dari pukulan Akainu. Marco juga ikut andil besar dalam perang Wano, yang mana Marco melawan langsung 2 All-Star Kaido yaitu King dan Queen. Meski selanjutnya pertarungan itu diserahkan kepada Sanji dan Zoro. 3. Ben Beckman. Ben Beckman termasuk wakil kapten yang memiliki kekuatan sebanding dengan kaptennya yaitu Shanks. Tak hanya kuat, Ben Beckman disebut oleh Oda Sensei bahwa dia dibuat sebagai karakter paling cerdas. Kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Ben Beckman belum pernah ditunjukkan, namun beberapa dugaan dari fans One Piece bahwa Ben Beckman juga menguasai Hausoku Haki. Ben Beckman muncul kembali saat terjadi perang besar di Marineford. Kala itu Ben Beckman mampu memberikan intimidasi yang besar pada Admiral Kizaru dengan menodongkan senapannya. Kizaru pun hanya angkat tangan dan tak mau ambil resiko besar untuk menghadapi orang nomor 2 bajak laut Akagami ini. Dan akhirnya dia memilih mundur. 4. Carlot Katakuri. Katakuri merupakan anak dari Big Mom sekaligus salah satu dari 3 komandan manis bajak laut Big Mom. Dia memiliki nilai bounty 1.057 miliar berry.
Katakuri adalah seorang pemakan buah iblis Mochi Mochi no Mi yang mana memberikan kekuatan seperti mochi. Dia merupakan orang kedua dari bajak laut Big Mom yang kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Katakuri juga memiliki sifat kesatria serta memiliki rasa peduli kepada adik-adiknya. Katakuri juga memiliki kemampuan untuk bisa melihat masa depan dari Houshoku Haki yang dicampurkan dengan Bushoku Haki seperti yang pernah ditampilkan saat pertarungannya melawan Luffy. 5. King yang merupakan salah satu orang dari ras Lunaria yang mana diceritakan memiliki kekuatan, daya fisik dan kemampuan bertarung yang sangat kuat. Ini menjadikannya komandan pertama Kaido. King menjadi bagian dari All Star bajak laut binatang buas. Dia juga pemakan buah iblis Ryu no Mi model Pteranodon. Dengan kemampuannya, King bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun dan menguasai api dan pandai dalam menggunakan pedang saat bertarung. Maka dia dianggap sebagai wakil kapten terkuat. 6. Killer adalah wakil kapten sekaligus orang nomor 2 dari bajak laut Kid. Dia merupakan salah satu dari 12 supernova. Killer mempunyai senjata 2 buah sabit yang terpasang pada alat di kedua tangannya. Saat bertarung, dia memutar kedua sabit untuk menyerang musuh-musuhnya. Senjata ini juga berfungsi sebagai pelindung dari serangan. Killer mengandalkan kecepatan dan kelincahannya saat bertarung yang mampu membunuh musuh-musuhnya dalam sekejap. Dia juga ikut andil besar saat perang Wano. Awal mula dia dipenjara di tahanan Udon karena dia dan Kid kalah saat bertarung melawan Kaido. Dia sendiri dicekoki oleh anak buah Kaido dengan dipaksa memakan buah Smile yang membuat dia terus-terusan tertawa. Namun berjalannya waktu, akhirnya di perang Wano dia berhasil mengalahkan salah satu supernova yaitu Basil Hawkins yang mengkhianati Kapten Kid dan berpihak pada Kaido. 7. Shiryu. Banyak yang bertanya, siapa sih wakil kapten bajak laut Kurohige, Shiryu atau Jesus Burgess? Nah, khusus di channel ini kami akan membahas Shiryu sebagai orang nomor 2 di bajak laut Kurohige. Dilihat dari tingkat kekuatan dan kepopulerannya dia. Shiryu sendiri adalah mantan kepala penjara Impel Down yang bertikai dengan Magellan karena sifatnya yang kejam. Shiryu sering membantai tahanan Impel Down selama dia menjabat hanya dengan alasan untuk bersenang-senang. Karena kemampuan berpendangnya, Shiryu harus dikurung di penjara level 6. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan dia bisa menjadi wakil kapten bajak laut Kurohige. Shiryu mengambil kekuatan buah iblis Suke no Mi dari Absolom yang mampu membuatnya menjadi manusia transparan. Kemampuan Suke no Mi ini digunakan Shiryu untuk menebas Gekko Moria saat datang ke Hashinosu dan menusuk Monkey the Garp saat ingin menyelamatkan Koby. 8. Roronoa Zoro. Zoro merupakan orang nomor 2 dari bajak laut topi jerami. Zoro juga merupakan anggota pertama yang direkrut Luffy menjadi anggota bajak lautnya. Kala itu Luffy belum memiliki apa-apa, bahkan kapal sekalipun. Namun Zoro tetap bergabung dan menjadi orang kepercayaan Luffy sampai saat ini. Zoro adalah salah satu karakter kuat di One Piece yang tidak mengandalkan kekuatan buah iblis. Dia adalah pengguna pedang yang bertekad untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Zoro juga dikenal sebagai pemburu bajak laut, namun dia juga memiliki julukan Sang Raja Neraka. Ini sudah dikonfirmasi Oda saat pertarungannya melawan King. Setelah time skip 2 tahun, Zoro mendapatkan bekas luka baru yang memanjang di mata kirinya yang menyeratkan bahwa luka itu sangat parah karena terlihat selalu tertutup. Banyak yang berspekulasi Zoro akan bertambah kuat bila mata kirinya itu terbuka. Zoro juga memiliki Houshoku Haki yang mana keluar saat perang Wano, dan sampai sekarang dia dikenal dengan pendekar 3 pedang yang mana salah satu pedangnya adalah pedang Enma.
Dan itulah beberapa rangkuman wakil kapten dari masing-masing bajak laut di One Piece. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.